Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pesan dari saya adalah keluar dari ketakutan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Dia ada dalam kita dan selalu beserta dengan kita. Karena itu tidak ada alasan orang percaya menjadi takut, khawatir, cemas, dan gelisah. Memang sebagai manusia tidak mungkin kita tidak menjadi takut dan khawatir. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita akan mengalami hal yang ajaib. Kalau kita memikirkan hal-hal yang menakutkan, tubuh bisa menjadi lemah. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Immanuel. Dia juga memelihara kita sepanjang perjalanan hidup kita. Di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat berkata begini, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Karena itu, mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Sekalipun kita dalam kesulitan, juga mungkin kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, apakah itu penyakit dan kesulitan-kesulitan yang lain, percayalah bahwa Tuhan tetap ada, menyertai, dan pasti akan menolong kita. Karena itu hal yang kita lakukan saat kita berada atau menghadapi situasi yang menakutkan kita, maka yang pertama yang saya mau katakan adalah mari kita mencari Tuhan. Amin. Raja Yosafat yang ketakutan saat mengalami serangan dari orang Amon dan Moab, ia mencari Tuhan. Kalau saudara baca di 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, dikatakan begini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena dia tahu pertolongan datang hanya dari Tuhan. Di saat tidak dapat melakukan apa-apa, matanya tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Mereka hanya memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sehingga kehadiran Allah itu benar-benar nyata. Allah hadir, turun, dan kemudian berperkara sehingga musuh-musuh menjadi takut. Kalau kita baca, musuh saling membunuh dan mereka lari ketakutan. Itu hanya terjadi karena pujian kepada Tuhan yang berkuasa. Demikian juga Daud yang ketakutan saat berhadapan dengan murka Saul. Di Mazmur pasal 34 ayat yang kelima, dia katakan, "Aku telah mencari Tuhan dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku." Saudara, karena itu mari kita cari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Saat tembok Yerusalem mulai dibangun, saudara, datanglah serangan dari Sanbalat dan Tobia yang bersepakat mengadakan kekacauan di sana. Nehemia berdoa sambil berjaga-jaga. Kalau saudara baca Nehemia pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Pekerjaan harus selesai. Jangan sampai musuh merusak hasil pekerjaan mereka. Namun di ayat 10 dan ayat 14 dikatakan, bangsa Yahudi sudah tidak kuat lagi. Saudara, Nehemia tahu bahwa mereka tidak kuat bukan karena apa, tetapi karena mereka takut. Nehemia tahu mereka bukan tidak kuat, tetapi mereka takut. Ketakutan melemahkan orang.
Sebab itu Nehemia berkata, jangan takut, karena mereka memiliki Tuhan yang dahsyat. Itulah yang menjadi dorongan sehingga pekerjaan pembangunan itu tetap dilanjutkan meskipun ada serangan musuh. Dua hal untuk keluar dari ketakutan, saudara. Yang pertama, mari kita cari Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat atau hal-hal yang dahsyat engkau alami dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk mencari Engkau dan berdoa kepadamu saat ketakutan datang melanda hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.